Kisah bermula ketika Nabi Ismail lahir di masa tua Nabi Ibrahim. Kebahagiaan sang ayah membuncah, namun belum lama menikmati kehangatan itu, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa bayinya Nabi Ismail dan ibunya Hajar ke sebuah lembah gersang tak berpenghuni bernama Mekah. Nabi Ibrahim patuh. Beliau meninggalkan mereka di sana hanya bermodalkan keyakinan bahwa Allah tidak akan menelantarkan mereka. Dari kepatuhan inilah kelak muncul mata air Zam-Zam yang legendaris. Tahun-tahun berlalu, Nabi Ismail tumbuh besar tanpa figur ayah di sisinya setiap hari. Karena Nabi Ibrahim harus berdakwah di tempat lain dan hanya sesekali datang berkunjung. Tapi ajaibnya, didikan ibunya dan keberkahan Allah membuat Nabi Ismail tumbuh menjadi remaja yang luar biasa. Al-Quran menyebutnya sebagai Halim, seorang anak yang amat santun, penyabar dan berhati lembut. Hingga akhirnya tibalah momen di mana Nabi Ismail sudah beranjak remaja, sudah bisa menemani ayahnya berjalan dan bekerja. Disinilah kisah paling menggetarkan dalam sejarah manusia itu dimulai. Di suatu malam yang tenang, saat Nabi Ibrahim sedang berkunjung melihat anaknya, sebuah mimpi hadir dalam tidurnya. Dalam mimpi itu, Nabi Ibrahim melihat dirinya sedang menyembelih Nabi Ismail. Beliau terbangun dengan dada yang sesak. Mimpi itu datang lagi di malam berikutnya dan malam setelahnya. Sebagai Nabi, Nabi Ibrahim tahu ini adalah perintah Allah. Bayangkan betapa hancurnya Nabi Ibrahim, anak yang puluhan tahun beliau rindukan dan anak yang ditinggalkannya di padang gersang hingga kini tumbuh menjadi remaja yang begitu soleh dan tampan. Sekarang harus disembelih oleh tangannya sendiri. Tuhan sedang bertanya tanpa suara, "Ibrahim, apakah kamu lebih mencintai hadiahku Ismail atau mencintai aku yang memberi hadiah?" Nabi Ibrahim tidak langsung bertindak dengan kaku. Beliau mendatangi Nabi Ismail, menatap mata putranya dengan penuh kasih sayang, lalu berbicara dari hati ke hati. Kalimat yang direkam dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 sungguh menyentuh. "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Nabi Ibrahim memberikan ruang bagi anaknya untuk berpikir, bukan karena beliau ragu pada perintah Allah, tapi karena beliau ingin anaknya menaati Allah atas dasar kesadaran dan keimanan sendiri, bukan karena keterpaksaan. Disinilah Nabi Ismail menunjukkan mengapa ia pantas disebut anak yang halim. Alih-alih takut, menangis, atau mengira ayahnya sudah tidak sayang lagi, remaja ini justru tersenyum tenang. Ia tahu ayahnya adalah utusan Allah. Dengan suara yang teduh, Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah ayah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Jawaban Nabi Ismail adalah jawaban anak terbaik di dunia.